Oke, alright. Di sini saya akan membahas kematian seorang mahasiswa yang cukup tragis. Dia ditemukan di bawah tempat tidurnya di kosannya dalam keadaan tak bernyawa. Oke, mari kita bahas. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faang. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short tentang pembahasan hal-hal unik, aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini itu bisa dilihat di deskripsi. Oke, let's enjoy the Strange Thing. MNZ, aka korban, adalah mahasiswa berusia 19 tahun yang baru mencapai semester 3. Dia juga mengambil jurusan sastra Rusia di UI. Dia itu dikenal sebagai orang yang cukup baik, sangat dicintai juga oleh ibunya. Nah, tapi perasaan tidak enak itu datang pada keluarga Z, khususnya ibunya. Karena pada tanggal 2 Agustus 2023, pada malam harinya nih, karena tidak biasanya Z itu tidak bisa dihubungi. Tentu ini aneh karena Z itu tidak biasanya seperti ini. Apalagi nih belum lama, beberapa hari yang lalu lah, Z itu baru pulang di rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Nah, akhirnya keluarga Z itu mengontak sana sini untuk mendapatkan info tentang Z. Tetapi dari sekian banyak yang dihubungi, hasilnya nihil. Tidak ada informasi apapun terkait Z. Nah, akhirnya di tanggal 3-nya, besoknya nih, pihak keluarga itu meminta pamannya Z, yaitu TS, untuk datang ke kosannya Z, yang mana itu ada di Depok. Dan singkat waktu di tanggal 4-nya nih, tepatnya di pukul 9 pagi lebih 15 menitan lah, TS itu sampai di kosan Z. Tetapi kamar Z itu terkunci, masih terkunci. Yang artinya mungkin Z itu tidak ada di kosannya atau sedang pergi, mungkin keluar entah kemana. Nah, tapi di sini TS, pamannya Z, itu meminta izin ke pemilik kos untuk membuka kamarnya Z karena merasa kayaknya ada yang aneh dan mencurigakan gitu. Nah, setelah dibuka pintu kosan, TS itu langsung masuk dan memeriksa kamar kosannya. Dan di sini kondisi kosannya itu sedikit berantakan lah. Nah, lalu TS itu sadar akan ada hal yang aneh, yaitu TS melihat plastik hitam besar di bawah tempat tidur. Akhirnya TS mengecek dong plastik itu apa, isinya apa, karena emang berat. Dan tanpa disangka-sangka, tahu apa yang ditemukan? Isi plastik sampah hitam besar itu apa? Ternyata isinya adalah seorang mayat. Dan sudah ketebak mayat itu siapa? Yap, mayat itu adalah Z. Yang selama ini dicari-cari, ternyata Z ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, dalam keadaan tangan terikat di dalam plastik sampah besar di bawah tempat tidurnya. Tanpa pikir panjang nih, TS pamannya Z itu langsung menghubungi polisi setempat. Nah, singkat waktu setelah polisi datang ke TKP, langsung tuh polisi melakukan investigasi dan mencari keterangan dari beberapa saksi. Nah, dan untungnya nih polisi hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jaman lah. Polisi itu berhasil menangkap si pelaku. Foto-fotonya betul. Biar dia yang nunjuk apa gimana? Ternyata nih kebetulan nih si pelaku pada saat itu mau pergi keluar kosannya entah kemana lah. Tetapi di sini dia langsung dihentikan dan ditangkap. Kita sebut pelaku dengan inisial A. A, aka Basya, adalah pelakunya. A itu adalah teman sekaligus senior dari Z. Dan keluarga Z juga tahu bahwa A ya temannya Z. Bahkan nih menurut Akbar, teman kosan A si pelaku, itu A sudah dianggap seperti abang sendiri oleh Z. A, aka si pelaku, itu berusia 23 tahun dan sama, dia kuliah di UI juga mengambil jurusan yang sama pula. Tapi A itu sudah ada di semester akhir. Teman, tapi kenapa bisa seperti ini ya? Oke, mari kita bahas kronologinya, seperti apa A menghabisi Z. Nah, jadi pada tanggal 2 Agustus 2023, A itu bersama Z pergi ke kosan Z. Nah, tapi yang tidak diketahui adalah A itu menyelipkan pisau lipat di saku celananya. Nah, singkat cerita, mereka masuk ke kosan Z dan ngobrol-ngobrol lah sebentar. Nah, di sini nih, A itu bilang bahwa dia ya mau pulang. Tetapi ternyata itu hanya alibi saja untuk mengelabui Z.
Yang ternyata sebenarnya A itu langsung mengambil pisau lipatnya dan menyerang dan menusuk Jet. Di sini tentu Jet melakukan perlawanan. Bahkan nih Jet itu sempat menggigit jari A sampai cincin yang ada di tangan si A itu tertelan oleh Jet dan nyangkut di tenggorokannya. Di sini nih A langsung mendorong Jet dan langsung menikam beberapa kali Jet di bagian leher dan dadanya. Dan hasilnya Jet meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini esok harinya nih A itu langsung membeli plastik sampah besar dan kapur barus. Nah, lalu dia langsung kembali lagi ke kosan Jet. Dia langsung mengikat tangan korban dan memasukkan Jet ke plastik besar itu. Di sini A juga langsung menyebarkan beberapa kapur barus dan membersihkan TKP yang penuh dengan darah. Ya, tujuannya untuk menghilangkan jejak dan bau amis. Dan pada akhirnya Jet itu disembunyikan di bawah tempat tidurnya oleh A, si pelaku. Nah, setelah ini semua terjadi nih, A juga itu sempat mencuri beberapa barang korban. Di antaranya seperti laptop merek MacBook, dompet, dan iPhone korban juga. Polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku ya pernah mencoba menguras ATM korban, tapi ya gagal. Yang jadi pertanyaan pastinya adalah, apa sih motif si A? Karena kalau dilihat sekilas, kayaknya A dan Z itu nggak ada masalah dan lagi baik-baik aja, ya kan? Mereka juga pada dasarnya teman baik juga, teman dekat. Tapi kenapa berakhir seperti ini? Apalagi nih, ternyata rencana A menghabisi Z itu bisa dibilang datang secara tiba-tiba di pagi harinya, di mana hari yang sama A melakukan aksinya. Jadi makin aneh dan penasaran apa motif sebenarnya si pelaku. Nah, setelah polisi menginterogasi dan menyelidiki lebih dalam, ternyata pelaku ini sedang terlilit hutang, seperti hutang kosan, belum bayar dia tuh, hutang ke teman-temannya yang ditotalkan nih katanya dia memiliki hutang 12 juta dan hutang di pinjaman online sebesar 3 jutaan lah. Dan juga A itu sedang rugi 80 juta dalam investasi kripto. Nah, tentu ini berbanding terbalik dengan keadaan Z, yang mana Z juga itu sedang melakukan investasi kripto. Tetapi Z itu bisa terbilang lancar-lancar aja dan untung. Ya, bisa dibilang A itu sirik dan iri dengan finansial Z, dan pelaku itu menginginkan harta korban sudah pasti. Nah, tapi nih, menurut Akbar, teman satu kosan A itu terbilang dari keluarga berkecukupan kok, karena ayahnya ternyata seorang arsitek. Walau dari keluarga mampu, tapi di sini A seakan dan emang kayak malu lah, terus-terusan minta uang pada ayahnya, dan takut juga dimarahi dengan keadaan A seperti sekarang, lagi terlilit hutang dan kerugian. Ya, akhirnya A kehabisan cara, gelap mata, dan muncullah pikiran gila seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Gimana ya? Masa memilih membunuh orang dan merampok harta orang daripada meminta tolong kepada orang tua gitu? Aduh. Wah, cukup miris sih. Kerugian oleh diri sendiri, pilihan diri sendiri, tapi yang kena efeknya malah orang lain. Udah gitu, nyawa bayarannya. Udah gitu, orang dekat lagi. Yang mana orang itu udah menganggap keluarga sendiri, tapi sampai dibuat begini. Emang sakit sih ini orang. Ya intinya jadikanlah ini pelajaran lah untuk kita dan tetap berhati-hati dalam segala hal. Oke? Gimana menurut kalian kasus ini? Miris, sedih, atau kecewa? Atau mungkin kalian memiliki teori dan kejanggalan atau pendapat? Silahkan di komen. Thanks dah nonton. Jangan lupa subrek dan tonton video saya lainnya. Oke? Bye.